senang juga hati kayak Terlaksana satu ya. kali mendayung 120 230 terlampau. Sisa runner terakhir sudah habis tenaga tahan. Iya. Habis baru masih jauh di bawah. Jadi terpaksa lompat saja toh. Tapi untung masih ada anu. Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Silva di acara podcast Kos Bodopi. Pada malam ini kita akan membahas tentang atlet panjat tebing yang tadinya sudah berlagu, dan sekarang ini kita akan bercerita tentang pengalaman atlet perorangan yang sudah membawa nama Kecamatan Bohodopi di ajang World Cup 1 Kabupaten Morowali. Oke, langsung saja kita menyapa adik yang sudah mendapat juara. Oke, silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Okrin Eka Pratama. Saya akrabnya dipanggil Okrin. Ya. Kemarin di World Cup main di olahraga panjat tebing individu dan syukur dapat medali perak. Medali perak. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Makmur Setiawan. Kalau biasanya dipanggil Makmur, bisa dipanggil Awan juga biasanya. Awan Makmur ya. Iya. Kalau kemarin untuk perorangan itu saya jatuhnya di semifinal. Jadi tidak masuk di babak selanjutnya. Kalian ini masih SMA apa kuliah? Mahasiswa. Ya. Kuliahnya di Politeknik Industrial Morowali. Sama. Semester sekarang? Oh, kalau saya semester 6, dia masih semester 2. 2. Semester 2. Iya. Ini untuk kalian, bagaimana perasaan kalian bisa sampai terpilih menjadi atlet panjat tebing mewakili Kecamatan Bohodopi dalam ajang World Cup 1 Kabupaten Morowali? Dari siapa dulu nih? Siapa yang duluan? Oh, saya. Iya. Apa? Terpilih di atlet Bohodopi begitu ya? Awalnya bagaimana bisa sampai terpilih? Awalnya sih cuma dengar-dengar ada mendekat-dekat ini World Cup toh, pekan olahraga kabupaten. Nah, kemudian ada juga cabang olahraga panjat tebing. Langsung, oh menarik ini. Kan kebetulan saya di situ kan kayak boleh kayaknya ikut ini. Jadi carilah informasi ke teman-teman di FPTI, di federasi. Dan bisakah saya ikut ini? Bisa. Tapi pertama kan saya dimintanya di Kecamatan Witaponda dari asal saya. Nah, kemudian kan saya sementara kuliah nih. Baru izinnya susah. Jadi ya saya harus mewakili Bohodopi supaya enak izinnya, supaya bisa ikut lomba lah gitu. Kan tujuan saya memang yang penting bisa ikut main sudah. Syukur terus, sih begitu. Terus yang Makmur? Kalau saya kemarin dapat infonya itu kan kebetulan anak Mapala juga, Mapala Poltek. Anak Mapala juga. Sama-sama dengan kau keren. Berarti sudah memang di bidangnya. Iya. Atau memang divisi panjat tebing juga? Iya, kebetulan juga jabatan saya itu di Mapala sebagai ketua divisi climbing memang. Climbing. Iya. Jadi dapat infonya kemarin itu dari pendiri juga. Dan mau ada event World Cup di Bungku. Jadi kemarin itu kurang lebih latihan aktif itu selama 1 bulan itu. Latihan aktif itu. Nah, mungkin ada kayak apanya? susah senangnya. Senangnya apa? Susahnya dulu. Susahnya apa? Susahnya itu kan kayak untuk mahasiswa gitu. Ya susahnya kayak apalagi kayak Poltek begitu kan
kebanyakan prakteknya, terus malamnya laporan. Nah di situ susahnya yang kayak mau atur waktunya. Waktu luangnya ada untuk latihan. Dan mau tidak mau kemarin ya harus ada yang dikorbankan memang. Terus senangnya? Senangnya ya kebetulan memang suka manjat Om. Jadi suka manjat, jadi kayak walaupun cuma kayak sekedar ikut manjat latihan begitu, senang itu. Tapi hobi tersalurkan. Iya. Hobi tersalurkan. Six kan. Kemudian dukanya apa? Itu kalau Okrin sendiri. Kalau saya sih tidak ada duka sih. Semuanya senang. Senang. Jadi tidak ada bilang masalah waktu kuliah, tidak ada. Pokoknya senang. Pokoknya fokus nomor satu kan dulu latihan. Kan saat kalau latihan sih saya jarang ikut latihan sih sama mereka. Kan saya sementara kemarin tuh sementara magang. Di program magang industri di IMIP. Ya. Jadi saya beranggapan bahwa saya kerja ini di pabrik nih, sudah latihan nih, kan latihannya di mereka kan latihan fisik. Nah di pabrik juga kita ini kerjanya pakai fisik toh, jadi sudah latihan jadi boleh lah. Jadi tidak apa-apa tidak ikut mereka latihan toh. Kan ada memang jadwal sudah dibuat. Iya. Jadi itu saya tidak pernah datang latihan. Nanti latihan manjatnya baru sama-sama. Biasa datang satu kali begitu. Atau latihan manjat di pabrik juga. Ini saya mau bertanya sama Okrin dulu ya. Perasaannya Okrin mendapat juara di Port Cup 1 Morowali, bagaimana perasaannya? Perasaan apa? Saya sangat senang lah, bangga begitu di diri sendiri toh. Karena apa? Dengan jarang latihan, cuma mengandalkan kerja berat karena mengandalkan fisik di pabrik, dan waktu ikut lomba membuahkan hasil, sangat bangga begitu, meskipun kelihatannya tidak terlalu sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat begitu. Maksudnya bagaimana? Bisa kayak ada rasa bangga yang tersendiri gitu. Kayak bisa ikut lomba tapi tanpa persiapan yang matang, namun ada hasilnya begitu. Ya, tapi pikirannya memang ada target untuk jadi juara atau memang tidak ada terbayang sama sekali? Tidak ada sama sekali. Cuma istilahnya paling ikut meramaikan atau ikut meramaikan yang saja. Penting ada pengalaman toh. Ya. Tidak ada terbayang bilang mau jadi juara. Ya, yang kan di pikiranku tidak perlu kejar juara, yang penting saya usahakan semaksimal mungkin untuk bertanding melawan teman-teman toh. Nah, kalau Makmur bagaimana? Perasaannya bisa tampil di Port Cup 1 Kabupaten Morowali, walaupun mungkin tidak membuahkan hasil kan? Ini kan awal kan? Tidak ada masalah. Masih banyak ke depan, apalagi masih muda juga. Kalau bagaimana perasaannya? Pribadi pasti senang sekali karena memang kan sekalian tersalur hobi. Terus kan kalau apalagi hobinya gratis toh. Betul. Terus kan kayak untuk kan saya sebagai ketua divisi gitu, ada proker yang harus dijalankan. Nah salah satu prokernya itu ini yang kemarin mengikuti event, jadi senang juga hati, kayak satu kali mendayung 120 230 terlampaui jadi senang terlaksana. Walaupun tidak membuahkan hasil yang maksimal kan, setidaknya sudah ikut lah. Iya, sudah ikut meramaikan, latih mental juga iya, apalagi ini sekabupaten. Tidak semua teman-teman yang ada di kampus Poltek ini bisa kesana. Yang dari kampus itu cuma kalian berdua kan? Dari kampus masih ada lagi, tapi beda cabur. Iya, beda cabur. Tapi untuk panjat tebing kalian saya berdua. Masih ada satu lagi, cuman tidak kerja tugas. Magang ada yang magang. Berarti tidak lolos seleksi atau ikut juga? Ikut. Oh, berempat kita. Iya, berempat sama Alf. Ya, ini apa? Menurut kalian berdua, atlet itu apa? Siapa yang mau jawab dulu?
Saya yang lebih makmur ya. Yang lebih enggak, yang lebih tua dulu. Oh, yang lebih tua dulu. Tidak, yang lebih muda dulu tuh. Iya, iya. Atlet itu apa? Atlet. Saya masih bingung gimana. Karena menurut saya sih atlet itu kayak pemain di suatu cabang olahraga begitu. Pemainnya begitu. Atlet. Kalau menurut saya sih karena belum pernah juga searching. Bahaya nih. Ini kan olahraga yang cabang olahraga yang kalian ikuti ini kan termaksud kategori olahraga ekstrim. Dan tentunya tingkat-tingkat insidennya itu sangat fatal, fatality apabila terjadi insiden. Apa kalian sudah tahu apa akibat negatifnya pada saat terjadi insiden di dinding manjat, atau memang belum ada terbayang? Kalau saya rasa yang bisa menjawab itu yang sudah pernah mengalami insiden. Oh, ada yang sudah pernah insiden panjat tebing? Ada. Di tebing BTBT? Oh, Jok pernah juga. Kenapa? Coba cerita dulu. Nah, kalau di tebing BTBT itu kan kita manjatnya kayak lead begitu kan. Nah, waktu teman-teman nih kan sama-sama teman-teman semua pulang, jadi saya sisa bertiga, baru saya pemanjat terakhir disuruh bukaan tali. Nah, habis itu sisa runner terakhir sudah habis tenaga tahan, habis baru masih jauh di bawah. jadi terpaksa lompat saja toh, tapi untung masih ada harness dengan tali tercantol di runner, jadi untung tidak jatuh ke tanah. Bilainya langsung stop kan? Iya, tapi langsung terhantam ke dinding, ke tebing. Untung pakai helm sih, kalau tidak itu sudah pasti bocor kepala ini. Fatal kan? Itu pelajaran berarti kan, buat pelajaran. Ada safety momennya di situ. Ya. Pakai helm, kalau tidak pakai helm mungkin bagaimana jadinya kepala gitu. Kalau di kemarin lomba ada juga luka-luka jatuh juga. Jatuh terpleset toh, kan salah pijakan. Itu sudah di ketinggian berapa? Sudah 2 meteran? 4 meter. 4 meter. Berarti sudah hampir top. Iya, sudah hampir top kemarin tuh jatuh. Jadi terseret di poin. Ya lumayan lah, tergores sih. Tapi itu kan pengalaman jadi apa? Memang olahraga yang kalian tekun ini memang olahraga ekstrim, dan itu juga pasti kalian dapatkan di Mapala kan? Mapala masalah safety. Karena bukan saya di tempat kerja yang mengutamakan safety first, tapi juga di olahraga, apalagi olahraga yang kalian tekun ini, yang kalian ikuti kemarin itu kan olahraga ekstrim. Bagaimana perasaannya? Ada tidak niat untuk lanjut ke jenjang perlombaan yang lebih di atas lagi? Kalau itu sih memang besar keinginan supaya untuk bisa ikut lagi di lomba-lombaan atau selanjutnya. Sangat besar. Biasa halangan-halangan tuh selalu ada datang. Kayak sekarang kan ada lagi dengar ada kejurprov begitu. Porprov baru itu bertepatan dengan jam-jam kuliah, jam kampus begitu. Baru kan kita di Poltek ini tidak bisa kayak di universitas yang bisa fokus dulu ke organisasi. Kalau di Poltek kan harus menyeimbangkan organisasi dengan akademik. Jadi tidak bisa dikorbankan salah satunya, tidak bisa. Harus kita pintar bagi waktu. Iya, harus pintar bagi waktu. Ya, tapi ada keinginan. Kalau keinginan besar, karena tuh kayak ada rasa ingin ikut yang lebih besar. Bagaimana rasanya kalau dapat event besar yang lagi, lebih besar lagi begitu. Mesti lebih besar lagi hadiahnya. Iya, itu dia yang diincar. Sebenarnya bukan hadiahnya dulu kalau kita kalau masih pemula, maksudnya pengalaman dulu kita cari. Iya. Intinya itulah pengalaman. Makanya kita itu kadang teman-teman juga memang belajar dari pengalaman untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik.
Ya ini apa? Ini seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bisa diceritakan proses latihannya yang sudah dilalui hingga akhirnya bisa meraih medali di World Cup Morowali. Bagaimana sesi latihannya? Apa pelatihnya yang galak atau bagaimana? Ada tekanan dari pelatih? Kalau untuk itu sih dari pelatih tuh ada maksudnya latihan, tapi saya selalu berasa wah capek nih dari pulang kerja. Kan di pabrik sudah kerja itu berat, kan mengandalkan fisik, sudah di mental juga. Jadi datang lagi pulang dari kerja disuruh latihan, capek ini bagaimana ini alfa. Jadi latihannya itu latihan sendiri. Saya bilang saya latihan sendiri saja di kamar, stretching, push up, sit up gitu. Yang penting tidak vakum latihannya. Iya. Karena kalau dibayangkan dengan anak-anak yang ikut latihan nanto sesuai jadwal aktif, kayak saya rasa porsinya itu sama saja. Kalau sama bandingkan, kan kalau mereka pulang dari latihan biasa ada yang jalannya susah. Saya lihat kasihan sih mereka pulang, kan latihan di sana kan dilatih keras mereka karena cuma hamin 1 bulan baru mereka latihan toh. Iya, betul. Jadi mereka dilatih keras. Nah itu bisa tidak datang. Karena saya pikir saya sudah capek di kerja di tempat kerja, mau pulang lagi latihan nanti istirahatku kurang, nanti impasnya ke diri saya sendiri toh, nanti sakit atau bagaimana, cedera. Jadi itu yang saya pikirkan. Jadi jangan dulu saya ikut latihan, biar bisa fokus di kerja dulu. Yang penting kerja ini saya anggap seperti latihan sudah impas lah, latihan sudah itu latihan. Nah, kalau Mahmud bagaimana? Apa latihannya ikut pelatih atau latihan sendiri juga? Kalau saya kebetulan kan kemarin memang program latihannya juga dilempar ke divisiku sendiri kan. Kalau dari porsi latihannya jelas terbalik dengan yang dikatakan tadi. Memang latihannya memang keras sekali Om, karena kemarin tuh sempat sampai ini kan tinggal di rusun. Posisinya saya dan teman saya itu satu lantai 5, saya lantai 4 Om. Iya. Jadi naik tangga Om. Nah itu kemarin dapat porsi latihan untuk paha biar kuat Om. Itu jadi selama 3 hari Om. Bukan 3 hari, 1 minggu. Itu kalau naik tangga Om, sakit sekali Om asli. Dalam 1 hari itu berapa kali naik tangga untuk porsi latihannya? Kalau itu untuk porsi latihan paha Om, biasanya apa namanya kalau yang push up, ada namanya sit up, spear paha itu latihan paha. Yang kayak naik turun begitu. Oh iya. Berdiri 1 kaki. Oh dari latihan itu makanya naik tangganya susah. Iya. Jadi kayak kemarin sempat teman saya itu dia lapar Om, cuman dan mungkin karena nggak bisa jalan sudah diranjang. Laparnya ditahan. Iya, laparnya ditahan Om, 1 hari 1 malam. Nanti besoknya dia baru bisa agak gerak sedikit kakinya, baru bisa jalan. Bahaya. Jadi latihannya sesuai dengan porsi pelatih. Porsi pelatih, ikut pelatih, maunya pelatih bagaimana? Tapi sudah pemanasan kayak itu. Sudah. Pemanasan. Sudah. Karena kalau untuk pemanasan kan memang paling wajib sudah itu. Jadi memang harus pemanasan dulu. Tapi memang porsi latihannya memang ya mungkin karena min 1 bulan jadi dikasih, atau mungkin juga baru dapat porsi latihan yang memang nggak bisa jadi. Iya, silakan Om Mali. Tadi kan sempat insiden juga, Ngerasa kapok gak sih Bang? Terus gimana sih cara ngebangun mental ulang gitu? Kan udah pernah insiden berapa kali, ngebangun mentalnya lagi tuh gimana? Kalau saya sih sanggapan saja, memang itu tuh karena kalau membangun mental itu jangan pantang menyerah begitu, lakukan lagi. Kalau ada insiden pelajari, lakukan lagi. Misalnya jangan sampai kesalahan yang itu terulang lagi gitu. Kalau manjat kalau rasa-rasa sudah mau jatuh
lihat dulu ya, jatuh saja, akan ada bilai di belakang juga, pasti percaya sama bilai gitu. Kalau mental itu pasti sudah disiapkan lah, jangan sampai cuma gara-gara jatuh satu kali langsung jatuh mental, oh tidak mau lagi. Kayak bukan saya itu kalau begitu. Tapi awalnya ada tidak perasaan fobia dengan ketinggian? Oh tidak ada. Kalau saya ada. Kalau saya umur berapa itu? Kenapa bisa? Kenapa bisa jatuh cinta dengan panjat tebing? Kalau memang ada fobia ketinggian? Kalau di kampung kan Om, kebetulan saya tinggal di Poso. Punya kebun kelapa. Nah biasanya manjat kelapa. Nah, terus pas manjat kelapa itu di situ memang belum ada rasa takut. Cuman karena pernah jatuh. Manjat kelapa. Sudah tidak bisa lagi manjat. Jadi memang ada rasa jerah gitu. Jadi pas kemarin barusan lagi datang ke pas masuk kampus terus bilang ada kegiatan manjat. Tes manjat pas sampai di atas lihat ke bawah. Sempat keringat juga. Keringatan. Asli mana kemarin juga kan ada senior begitu yang bimbing. Nah terus disuruh lepas modelnya kayak tadi yang diceritakan lepas pegangan? Bukan lepas tali. Lepas pengaman. Iya. Mau kan kemarin tuh ada pelepasan poin beberapa itu. Jadi nah ini beban terakhirnya dibebankan sama saya Om. Nah kebetulan saya memang baru pertama kali lagi manjat di situ Om. Jadi keringat dingin yang bisa sebenarnya Om dilepas begini harus bapak lo begini dia bareng. Jadi kayak siksa sekali Om. Jadi untuk menghilangkan fobianya itu bagaimana? Kalau dari pribadi Om, untuk menghilangkan fobia ya saya coba-coba terus Om. Coba terus. Karena kemarin juga pas datang latihan ke Bungku lihat dari bawahnya pendek Om, pas naik ke atas melihat ke bawah tinggi ternyata jadi kayak ragu padahal di bawah kan memang safety aman sudah Om. Ada matras kan? Iya ada matras Om. Cuman kalau mau lompat tiba-tiba lompat begitu kayak ragu jadi turun dulu sedikit Om baru lompat. Kayak agak ragu kalau mau langsung lepas. Jadi jangan sampai cedera ya. Jangan sampai cedera. Karena lihat kemarin juga kau keren cedera juga karena jatuh gitu. Ini apa? Selama kalian latihan apa fasilitas-fasilitas yang kalian pakai pada saat latihan untuk menuju Port Cup itu sudah cukup atau masih banyak yang kurangnya? Sangat kurang sih. Apa itu? Yang kurangnya apa? Kayak namanya tempat-tempat yang kayak perlu kita untuk latihan range. Situ misalnya latihan kalau latihan pull up itu biasa kita memanfaatkan tempat yang ada kayak pohon-pohon gitu kan. Karena di rusun itu tidak ada tempat pull up. Itu ventilasi pintu itu tidak ada juga. Jadi nanti datang, kalau saya sih di industri sih latihannya kalau tidak ada yang lihat begitu. Tidak ada safety yang lihat. Tidak ada safety yang lihat. Pull up. Tapi awas dinonton sama safety. Tidak apa-apa kan sudah keluar dari anto pabrik sudah tidak kerja lagi. Kalau endurance ya kan ada itu dinding di kampus ya. Meskipun tidak masih kurang bagaimana? Kurang bagus untuk latihan tapi karena itu yang fasilitas yang ada jadi itu yang digunakan gitu. Punya tidak keinginan punya boulder? Ada fasilitas boulder untuk latihan di Bodo? Itu sih dengan harapan itu sudah semoga Bodo punya dinding gitu. Masa sih tidak bisa punya dinding? Ini daerah yang mempunyai kawasan industri besar kan banyak juga anto pemuda-pemuda yang berbakat. Atau pemuda-pemuda apa ini? Pemuda-pemuda yang maksudnya sama dan kita bidangnya begitu kayak hobinya sama, baru banyak juga yang kerja dalam yang mempunyai pangkat-pangkat yang bisa dibilang mungkin kita bisa sharing-sharing untuk mengadakan apa namanya
dinding, bagaimana caranya supaya ada dinding, supaya bagaimana caranya supaya kita bisa menyalurkan hobi gitu, supaya tidak melihat di luar, kenapa di luar. Berarti ada. intinya ini ingin adanya dinding manjat di bawah Dopi ya, supaya bisa istilahnya latihannya lebih maksimal lagi. Karena masih banyak event-event yang bisa diikuti untuk mewakili kecamatan Bawah Dopi. Iya. Kabupaten. Kemudian ini apa? Kunci dari keberhasilan mendapat medali kemarin itu apa? Semangat terus apa lagi? Karena banyak dukungan dari teman-teman, harus kepulang dan juara, kayak ada tekanan gitu. Wah, harus berhasil nih supaya teman-teman bangga gitu. Jadi sekuat kan ada cedera. Jadi, kalau saya tidak manjat lagi nih pasti saya gugur ini. Jadi saya paksa. Untung 1 kali pemanjatan langsung top kan, jadi di situ syukurnya langsung bisa masuk di peringkat kedua. Nah, bagaimana dengan pemakaian sepatu? Apa sudah terbiasa dengan sepatu manjat? Beda kan dengan sepatu-sepatu yang Kalau saya sih sudah biasa. Kalau teman-teman yang lain itu waktu tes sepatu kan kebetulan sepatu baru. Ya. Waktu dipakai menangis. Ya, karena sepatu manjat kan itu harus lebih kecil satu angka di bawah. Kurang satu. Dari nomor kaki kita kan. Yang 39 pakainya 38. Ya, begitu. Kalau saya sih sudah biasa. Kalau Makmur baru. Sempat kakinya lecet atau? Kalau kemarin Om pas tes sepatunya itu kan ukuran kaki saya bisa dibilang besar untuk sepatu panjat lah, bisa dibilang besar. Jadi pas kemarin coba sepatu yang ukuran 41 itu kelingking itu naik di atas begini. Pas dicabut ini memang nggak bisa lari lagi Om. So lengket? Iya lengket begini. Jadi itu ada sekitar berapa jaman itu baru lepas. Baru bisa lepas. Jadi memang kayak kemarin yang ada juga yang cewek nangis. Terus kan sudah terbiasa kan? Iya terbiasa. Ini apa kalian berdua ada tidak keinginan untuk mengikuti latihan-latihan yang istilahnya di luar dari latihan yang kemarin ya, misalkan ada pelatihan panjat tebing, ingin tidak? Bahkan sampai ke tingkat nasional pelatihan atau memang cuma latihan sini saja? Kalau itu sih memang besar keinginan supaya bisa ikut latihan supaya dapat wawasan yang lebih besar lagi kan. Cuma dilihat dulu dari waktunya begitu kan. Sempat juga saya dapat tawaran, bisa tidak kamu ikut ke Makassar latihan, minta waktumu 3 bulan kalau ada yang kosong. Baru saya bilang tidak bisa Om, karena kampus juga tidak bisa ditinggalkan begitu. Akademik ini kalau sudah tertinggal 1 minggu saja sudah was-was, apalagi mau sampai 3 bulan. Jadi ya di skip dulu itu panggilan, kan meskipun memang besar keinginan untuk ikut toh. Karena kebetulan kita di Morowali ini untuk diri sendiri saya tuh belum pernah mendapatkan materi teori yang memang betul-betul di bidang panjat tebing begitu. Jadi cari-cari sendiri atau didak begitu belajarnya, searching gitu. Jadi meskipun kalau manjat itu gaya kayak cuma kayak robot manjat. Tapi kalau saya malah kalian berdua ini bersyukur sebenarnya, bersyukur bisa kuliah di Poltek, kemudian bisa magang di dalam kawasan IMIP. Di dalam itu banyak teman-teman yang memang ada basic di situ juga. Di situ banyak teman-teman dari mapala-mapala dari luar yang kerja juga di kawasan PT IMIP. Di situ bisa kalian tempat sharing, belajar untuk istilahnya latihan, mendapat ilmu-ilmu gratis kan, bisa melalui dengan bertanya-tanya atau cuma iseng-iseng Betul, karena di dalam itu memang banyak teman-teman yang menggeluti cabang olahraga yang sama dengan kalian.
Jadi mungkin bisa lebih mantap lagi. Nanti loh nanti saya magang baru saya coba tanya-tanya. Kalau Krin kan dia sudah lewati magang, kalau saya belum. Oke. Jadi ini pertanyaan yang terakhir. Menurut kalian berdua, menjadi atlet ini punya masa depan tidak? Siapa yang duluan mau jawab? Saya. Ya. Kalau saya jadi atlet itu pasti punya masa depan, Om. Cerah, kalau bagi saya cerah. Yang penting mau sungguh-sungguh. Kalau bagi saya itu saja, Om. Pasti punya masa depan yang cerah. Yang penting itu mau sungguh-sungguh. Karena tidak takut, karena banyak kan atlet-atlet nasional yang terlantar sekarang. Iya, betul. Tidak takut dengan yang tetap optimis ya. Iya, tetap bisa optimis, menjadi masa depan yang lebih cerah. Kalau menurut saya sih, Kring, meskipun tetap optimis toh, tapi setidaknya bisa ada pekerjaan yang lain supaya jaga-jaga. Sampingan. Jaga-jaga. Jaga-jaga pada saat tidak dipakai lagi. Iya, jaga-jaga kalau sudah tidak pakai lagi kan. Maksudnya kan kalau bisa dibilang itu belum pasti kalau Anto. Kalau misalnya jadi atlet belum pasti masa depan, bilang kan kalau mau dibilang atlet itu banyak atlet toh, tapi mungkin 5% dari semua itu yang memang yang berhasil, jadi masa depannya tuh, yang lain itu ya terbuang. Seperti yang saya bilang tadi, yang terlantar. Jadi itu bagusnya kita cari yang sampingan, atau mungkin ini jadi atlet jadi sampingan saja tuh. Cari yang pasti dulu, baru yang tidak pasti. Oh iya. Jadi tetap mau kerja juga sambil mengikuti jadi atlet. Ya. Supaya ada cerita. Supaya ada backingan ya. Double. Ya, oke. Terima kasih buat kalian berdua. Sukses terus di kampus, di studinya, dan sukses juga di hobinya. Semoga bisa lebih giat lagi dan berlatih dan boleh sukses, kan sudah mengharumkan nama Kecamatan Bahodopi, terutama nama kedua orang tua, dan juga nama kampus. Itu sudah dibawa sampai ke ajang Pekan Olahraga Kabupaten. Dan mungkin sampai sini dulu kita bincang-bincang, nanti lain waktu kita kupas lebih dalam lagi. Oh ya, buat teman-teman yang ingin menyaksikan podcast Kos Bahodopi edisi atlet panjat tebing yang sudah meraih medali di ajang Porkap 1 Kabupaten Morowali, silakan tunggu tayangannya di channel YouTube Bumi Morowali, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa follow akun media sosial Instagram dan Facebook Bumi Morowali. Oke, saya Silva dan teman-teman yang sudah mengharumkan nama Bahodopi pamit undur diri dulu. Semoga semakin sukses dan salam olahraga.